Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita senantiasa berdoa dan selalu mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita di sini, tentunya di channel YouTube ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ahlul baitnya, juga pada guru-guru kita, orang tua kita, saudara kita, pemimpin-pemimpin kita, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk ke pembahasan, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita inginkan dapat terkabul. Ala hadin niyah wa kulli niyatin salihah bibarakati wa karamatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma bis samawati wa ma fil ardh. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم. Artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya. Dia tidak dilanda oleh kantuk dan tidak pula oleh tidur. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dari ilmunya kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursinya atau ilmu dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dialah yang maha tinggi lagi maha agung.
Surat Al-Baqarah ayat 255. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, seperti yang kita ketahui semua, bahwasannya ayat kursi merupakan ayat Al-Quran yang sangat istimewa dan agung. Ayat kursi ini memiliki derajat yang paling tinggi di antara surat-surat yang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab menyebutkan bahwa ayat kursi merupakan ayat paling utama di dalam Al-Quran. Ayat kursi juga memiliki banyak keutamaan bagi kaum muslimin yang sering membaca dan mengamalkannya, termasuk dapat mendatangkan rezeki dan mengundang kekayaan. Ayat kursi ini terdapat pada Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi memiliki banyak keutamaan yang sangat luar biasa, mulai dari memberi perlindungan hingga membuka pintu rezeki. Oleh sebab itu, ayat kursi memberi banyak manfaat bagi setiap umat muslim yang membaca dan mengamalkannya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apakah yang paling agung dalam kitab Allah? Mendengar pertanyaan tersebut, Ubay bin Ka'ab pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengulang dengan pertanyaan yang sama, sehingga Ubay bin Ka'ab menjawab, ayat kursi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau akan dilelahkan oleh ilmu, hai Abu Munzir, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya ayat kursi itu mempunyai satu lidah dan dua bibir yang senantiasa menyucikan Al-Malik di sisi tiang ars. Hadis riwayat Ahmad. Menurut para ulama dan berdasarkan hadis, ayat kursi dapat membentengi diri dari pengaruh jahat dalam kehidupan dan dapat memperlancar rezeki. Ayat kursi juga dipercaya dapat melancarkan rezeki, namun sejatinya rezeki tidaklah selalu soal materi saja. Kelancaran rezeki juga meliputi kekayaan batin. Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diartikan sebagai keberkahan, dan hal ini juga termasuk bagian dari rezeki. Dalam kitab Al-Asra'ul Mufidah, barang siapa yang membaca ayat kursi sebanyak 18 kali setiap hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan dadanya untuk pintu hikmah, dimudahkan rezekinya, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Selain itu, keutamaan membaca dan mengamalkan ayat kursi yaitu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca dan mengamalkan ayat kursi dapat menjauhkan diri dari berbagai godaan syaitan, kejahatan manusia, binatang buas yang membahayakan. Ayat ini juga dapat memberikan perlindungan untuk keluarga dan harta benda yang kita miliki. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
apabila engkau mendatangi tempat tidur pada malam hari, maka bacalah ayat kursi. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, seseorang yang membaca dan mengamalkan ayat kursi sebelum melakukan perjalanan juga akan dipermudah perjalanannya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan membaca dan mengamalkan ayat kursi juga dapat memperlancar jodoh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada seorang sahabat yang belum menikah agar membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Kafirun, surat Al-Zalzalah, surat An-Nas, dan ayat kursi. Dengan begitu, bagi siapa saja yang membaca ayat kursi, maka insya Allah akan dipermudah mendapatkan jodoh. Selain itu juga, keutamaan membaca dan mengamalkan ayat kursi akan mendapatkan pahala mati syahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pahala mati syahid kepada siapapun yang rutin membaca dan mengamalkan ayat kursi setelah sholat fardu. Dalam sebuah riwayat mengatakan, barang siapa membaca ayat kursi setelah selesai sholat, maka yang akan mencabut nyawanya adalah Allah sendiri, dan ia bagaikan orang yang berperang bersama para nabi hingga mendapatkan mati syahid. Hadis riwayat Hakim. Selain itu juga, membaca dan mengamalkan ayat kursi juga dapat dimudahkan segala urusan. Syekh Albani mengatakan bahwa barang siapa yang membaca ayat kursi sebanyak huruf pada ayat tersebut, yaitu 170 huruf, maka Allah akan memberikan berbagai nikmat sebagai berikut. 1. Memberikan pertolongan kepadanya. 2. Mempermudah segala hajat yang ia punya. 3. Melapangkan pikirannya sehingga lebih mudah berpikir. 4. Diluaskan rezekinya. 5. Dihilangkan duka harinya. Dan yang keenam, diberikan apa yang ia minta. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, itulah beberapa manfaat dan keutamaan membaca dan mengamalkan ayat kursi. Selain itu juga masih banyak keutamaan membaca dan mengamalkan ayat kursi. Semoga bermanfaat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Amin, amin ya rabbal alamin.